Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apakah sudah istirahat? Alhamdulillah. Gimana rasa omprengnya? Hari ini ada yang tidak masuk? Abdillah. Padahal Abdillah rumahnya di depan kan? Ada keterangannya tidak? Sakit? Kalau tidak ada, semoga anak-anak di dalam kelas ini tetap sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar IPA. Kita akan mengulang kembali pembelajaran yang kemarin ya. Ibu ingin mengajak kalian mempraktekkan bagaimana detik-detik menjelang pembacaan teks proklamasi. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya demi menumbuhkan rasa nasionalisme kita mengingat kembali, ingat tidak, tokoh pahlawan yang berasal dari Sumatera Selatan? Siapa? Ada Sultan Mahmud Badarudin. Sultan Mahmud itu berasal dari mana? Kemudian dia diasingkan ke Ternate, Maluku. Benar, yang jawab Maluku benar, karena Ternate itu adanya di daerah Maluku. Ada ingat tidak kenapa Sultan Mahmud itu diasingkan? Ada yang berani angkat tangannya? Coba Akila, kenapa Akila Sultan Mahmud Badarudin itu diasingkan ke Ternate? Iya, karena Sultan Mahmud Badarudin menolak VOC. Apa itu VOC? VOC itu adalah perjanjian perdagangan yang dibuat oleh siapa, Fakih? Fakih, dibuat oleh siapa, Fakih? VOC itu dibuat oleh siapa, Fakih? Ayo, siapa aja yang menjajah Indonesia, Fakih? Dibuat oleh siapa, Fakih? Iya, VOC itu dibuat oleh bangsa Belanda. Kemudian Sultan Mahmud Badarudin akhirnya ditetapkan oleh Presiden menjadi salah satu tokoh pahlawan Indonesia, dan namanya serta fotonya dicantumkan di mana? Di duit atau di uang 10.000 zaman dulu. Masih ingat ya? Pernah pegang duitnya dulu? Nah, jangan pernah melupakan pahlawan kita yang berasal dari Sumatera Selatan. Walaupun banyak tokoh-tokoh pahlawan dari Jogja, dari Aceh, contohnya kayak Imam Bonjol, Tengku Umar, R.A. Kartini, jangan pernah lupakan bahwa di Sumatera Selatan juga ada tokoh pahlawan. Oke. Hari ini Ibu ingin mengajak kalian, yang tadi Ibu Tia sebutkan adalah mengaplikasikan atau mengajak kalian untuk bagaimana mempraktekkan detik-detik menjelang pembacaan teks proklamasi. Ada yang ingat tidak? Atau ada yang hafal tidak? Atau ada yang pernah dengar tidak teks proklamasi? Tidak pernah ada yang dengar? Pernah dengar? Hafal? Tidak hafal. Oke. Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Ibu harapkan kita bisa merefleksikan bagaimana tokoh-tokoh pahlawan kita terlebih dahulu, bagaimana sejarah-sejarah yang ada pada zaman dulu sampai menjelang kemerdekaan. Sekarang kalian buka buku tulisnya, kita tulis dulu teks proklamasi yang ada di papan tulis. Betul. Hah? Itu hafal Akila. Itu undang-undang. Ini teks proklamasi. Ditulis di buku pendidikan Pancasilanya ya.
Silakan ditulis. Ini adalah teks proklamasi yang diketik oleh siapa, Nak? Tapi ini sudah menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau sebelumnya Jakarta itu depannya ada D, Jakarta. Terus kan kita bacanya Soekarno kan, tapi dulu orang bilangnya Soekarno. Silakan ditulis. Oke, yang udah boleh duduk yang rapi ya. Diselenggarakan. Udah.
Udah, Aska. Di kelas ini ada tidak yang pernah jadi pemimpin upacara? Oh, Gisel pernah, Gisel. Pemimpin upacara Aska pernah. Udah, Mbak. Siapa yang belum? Oke, dilanjutkan. Yang belum dilanjutkan. Masih banyak, Hafiz? Oke. Widit masih banyak tidak? Ya, lanjut ya. Yudis, Akila. Akila sudah belum? Hatta, Hatta. Hatta. Oke, kita tunggu Yudis sama Gisel. Gisel sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai menulis, nanti kita mau main game. Kalian masih ingat kan, main game jangan jatuhkan aku. Jangan jatuhkan aku. Jadi, nanti per kelompok harus menyeimbangkan pena. Kelompok yang kalah, misal nih kelompoknya Adit kalah, maka kelompoknya Aska dan kelompoknya Bian itu harus mengajukan pertanyaan kepada mereka terkait pembelajaran kita tentang IPAS. Oke, paham? Misalnya kayak Sultan Mansur Badarudin lahir di mana gitu, boleh. Yang kalah jawab pertanyaan, yang menang kasih pertanyaan. Udah belum, Yudis? Udah, Yudis? Udah, oke. Kalau udah semuanya boleh berdiri. Semuanya boleh berdiri. Kita sambil dengar lagu ya. Bentar. Oke, siap. Ya. Semuanya silakan duduk. Duduk, angkatnya duduk. Semuanya berdiri.
Semuanya silahkan duduk. Dari kelompok Akila, silakan kasih pertanyaan untuk kelompoknya Pak Hafiz. Oke. Oke, semuanya duduk. Ayo duduk. Kemudian kasih waktu 5 detik, pikirkan pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelompok 1 siapa yang mau memberikan pertanyaan? Adit berdiri, kasih pertanyaannya ke mereka. Siapa yang merumus proklamasi? Oke, siapa yang merumuskan teks proklamasi? Ayo yang lainnya. Para golongan muda. Oke, benar atau salah? Yang benar siapa? Soekarno Dan Soekarno Hatta yang merumuskan teks proklamasi. Dari kelompoknya siapa yang memberikan pertanyaan? Apa pertanyaannya? Oke, Bilkis apa Bilkis? sebutkan simbol pahlawan. 3 nama pahlawannya. Jenderal Soekarno, Muhammad Hatta, Satu lagi. Benar salah? 3 pahlawan. Soekarno, Hatta, dan Fatmawati. Benar atau salah? Benar. Siapa lagi? Ya. Oke. Silakan duduk. Ibu Tia kasih waktu 5 detik, siapkan pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari Sakila. Benar atau salah? Dari kelompok Aska, siapa yang memberikan pertanyaan? Aska. Sebutkan dua golongan negara yang menculik Soekarno dan Hatta. Siapa yang menculik Soekarno dan Hatta? 2 orang golongan muda. Ini siapa lagi? Siapa yang benar? Ayo yang benar. Jadi yang mana nih? Ahmad, Sukani atau Usama nih? Kan cuma 2 kan? Ya, Dimintanya cuma 2 aja nama golongan muda. Siapa? ikan pedas. Mira. Satu, 2, 3, 4, 5. Salah atau benar? Ahmad Subarga salah atau benar? Ahmad Subarga. Ahmad Subarga berarti salah. Oke. Satu kali lagi main. Silakan semuanya bersiap-siap. Tidak bisa jalan, kita harus hukuman. Oke, semuanya silakan bersiap.
Ibu Tia kasih waktu 5 detik, silakan pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelompok akan silakan pertanyaannya. Oke, siapa yang mau jawab? Silakan berdiri. Oke. Soalnya kalau kuda itu disuruh dari seluruh memperdebatkan kepercayaan perpanjangan kemerdekaan Indonesia. Benar atau salah? Benar. Benar. Dari kelompok Bian, pertanyaannya. Sudah lima pahlawan. 5 pahlawan. Oke, siapa yang mau jawab? Soekarno, Fatmawati, Soeharto, Sultan Baghdadudin, Doa, SPD. Oke, benar atau salah? Benar. Oke, salah itu dong kita tuh. Untuk kita semua. Oke, kembali lagi di papan tulis. Kita tadi sudah mencatat teks proklamasi. Ibu Tia mau minta kalian bersama-sama membaca teks proklamasi terlebih dahulu. Hitung 1, 2, 3. Cara bacanya ada temponya, nggak langsung. Kalian pernah baca undang-undang? Undang-undang itu ada temponya, nggak langsung. Undang-undang dasar 1945, nggak kayak gitu. Proklamasi. Stop dulu. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Stop dulu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Stop dulu. Diselenggarakan dengan cara saksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Stop lagi. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Kayak gitu bacanya, jangan langsung kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini gitu. Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Coba Gisel, di sana aja Gisel, berdiri Gisel. Siapa Hafiz? Oke, Hafiz. Hafiz tuh, Hafiz silakan berdiri, Hafiz. Dari proklamasi dulu. Kita mulai 1, 2, 3. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dengan tempo yang singkat. Yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan ya, tepuk tangan Hafiz dulu. Hafiz, bahasanya sudah bagus, tapi masih terburu-buru. Siapa tadi mau coba lagi? Ocha. kami, bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara dan dengan tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Oke, tepuk tangan juga dong ke Aska. Bian, coba Bian. Oke, nanti Isel. Coba Bian. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Coba lebih tegas lagi Bian. Proklamasi gitu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, tepuk tangan untuk Bian. Yang lain yang belum mendapat kesempatan, nanti kita kasih kesempatan di pembelajaran berikutnya ya. Oke, kita tadi sudah menulis teks proklamasi dan membacakannya. Sekarang Ibu Tia mengajak kalian untuk mempraktekkan detik-detik menjelang teks proklamasi. Bian, kamu mau tidak jadi Soekarno? Oke, Bian jadi Soekarno ya. Di sini Bian, bawa buku teksnya. Siapa yang jadi Muhammad Hatta? Yudis, oke, mana Yudis? Ini Yudis. Yang perempuan, siapa yang mau jadi Fatmawati? Oke, Bilqis ya. Coba Bilqis dulu. Bilqis. Pura-puranya kita lagi di Jakarta. Kita lagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5. Ini Soekarno-nya ya. Ini Muhammad Hatta-nya. Sementara yang duduk jadi warga negara Indonesia yang menderita. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kamu di sini kan, Mbak? Ada satu orang lagi, siapa yang bantu? Yang belum pernah, Hafiz saja, Hafiz, coba Hafiz. Gantian ya, Hafiz. Kamu mentangkan benderanya sebelah kamu. Udah. Hafiz, tolong Hafiz. Ayo, megangnya kayak gimana? Pegangnya kayak gimana? Kayak gini. Nah, oke. Wahai bangsaku, hari ini ada jam berapa? 10. Bukan yang 10.38 ya Hafiz, pembacaan teks proklamasinya. Jam berapa baca teks proklamasi? Wahai bangsaku, hari ini tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan pada jam 10 pagi kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Yang besar ya Bian ya, bacanya ya. Yang lainnya pura-pura jadi rakyat ya. Kita mulai. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka. Semuanya tangan di dada, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah tumpah darah,
aku berdiri jadi pandu ibu Indonesia bangsa dan kita bersatu Indonesia merdeka. Oke, terima kasih semuanya. Itu tadi adalah mempraktekkan detik-detik pembacaan teks proklamasi. Boleh duduk Bang, boleh duduk. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke. Ini tadi adalah teks proklamasi setelah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar setelah EYD-nya dirubah. Sebelumnya penulisannya tidak seperti ini ya. Kayak Jakarta itu bukan pakai J tapi pakai D. Kemudian nama, kita kan kalau baca Soekarno, Soekarno, tapi tulisannya Soekarno. Ini Bu Tia tulis berdasarkan bahasa Indonesia yang pada saat ini. Kalau zaman dulu tidak seperti ini ya. Nanti boleh kalian cari di internet. Dan ini anak-anak boleh dihafalkan. Kira-kira beginilah bunyi teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno. Oke. Nah, ada tidak yang mau ditanyakan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, Ibu Tia mau kasih kalian asesmen akhir atau soal akhir di akhir pembelajaran. Silakan kalian isi. Ini yang kemarin itu ya, yang kita pelajari. Kalian isi, kalian tulis namanya di sinilah, kalian tulis kelasnya di sinilah, dan jawab di sinilah. Oke? Oke? Oke. Ini ada yang namanya April. Nah, April sudah tulis nama soalnya. Bentar ya. Anissa, ada yang namanya Anissa. Anissa sudah ditulis namanya. Cuma kasih sama temennya. Tulis namanya, tulis kelasnya. Nomor aksennya tidak usah ya. Bisa? Tulis namanya, tulis kelasnya, isi di kertas itulah ya nak. Langsung diisi ya, boleh dilingkari, boleh dicoret A, B, C atau D-nya. Aska belum dapat ya? Oh, Hafiz juga belum. Iya, betul. Silakan ditulis namanya, ditulis kelasnya, diisi jawabannya, diisi di kertas itulah.
Jadi sudah ditulis namanya. Iya, nulisnya di sini. Boleh dilingkarin nak. Boleh kalian coret aja A, B, C atau D-nya nggak apa-apa. Yang penting Ibu Tia tahu, oh Akila nomor 1 tuh jawabannya ini. Sudah selesai. Kalau sudah duduk yang rapi Hafiz, kita tunggu teman-temannya. Kalau sudah duduk yang rapi ya April, kita tunggu teman-temannya. Sudah. Kalau sudah duduk yang rapi ya Jesse. Kalau sudah duduk yang rapi, kita tunggu temannya yang lain yang belum. Jangan lupa namanya. Nanti ya, tunggu yang lain. Yang belum. Yudis sudah. Kerjakan Yudis. Ini kerjakan. Sudah, Yudis sudah Yudis. Sudah semua belum? Sudah. Yang belum siapa aja? Oke, ada 3 orang lagi kita tunggu.
Ada 3 orang lagi kita tunggu. Yudis belum, Tina sama Belkis sudah, 2 orang lagi. Tina sudah, tinggal Yudis lagi berarti. Adit sama Akila. Kelompok Aska kumpulkan pada 1 orang siapa, nanti kasihkan ke ibu. Kumpulkan sama Aska. Kelompoknya Bian kumpulkan pada 1 orang, nanti kasihkan ke Ibu Tia. Jangan lupa namanya. Kelompok Bian sudah. Oke, baik anak-anak Ibu Tia, hari ini pembelajarannya mungkin cukup sampai di sini. Kita sudah melakukan asesmen akhir dari setiap pembelajaran. Gimana soalnya, mudah atau susah? Ibu berharapnya juga kalian setelah mengikuti pembelajaran IPA, kalian bisa mengerjakan soal asesmen akhirnya itu dengan mudah ya. Nah, sebelum Ibu Tia akhiri, Ibu Tia mau mengajak kalian. Kita kan sudah belajar nih sejarah tentang bagaimana peristiwa menjelang kemerdekaan. Sekarang kita sudah merdeka atau belum? Ibu Tia mau tanya kepada kalian, bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita? Hafiz, kata Hafiz melestarikan budaya. Oke, Fakih, membeli atau menggunakan produk-produk Indonesia. Bian, menjaga keutuhan NKRI. Siapa lagi yang bisa? Mencintai tanah air. Ada lagi? Oke, tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Hafiz, mau coba? Selain itu, Aska, tidak boleh melanggar norma atau aturan yang berlaku. Oke, itu tadi adalah contoh cara kita mempertahankan kemerdekaan. Sebagai seorang siswa, kalian seorang siswa kan? Yang masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 6. Sebagai seorang siswa, bagaimana cara kalian mempertahankan Indonesia, kemerdekaan Indonesia? Angkat tangannya. Coba, Adit, belajar dengan sungguh-sungguh. Habis itu apa lagi? Aska? Hah? Katanya harus kompak. Ya, satu kelas harus kompak. Jangan saling bermusuhan. Cukup lah. Bangsa Indonesia aja. Pada zaman dulu yang bermusuhan dengan bangsa asing. Sampai benar-benar mereka melawan menggunakan bambu runcing, peralatan seadanya. Iya, kita kan sudah merdeka. Jadi kita tidak boleh bermusuhan. Selain itu ada lagi tidak? Sebagai seorang siswa, cara kita mempertahankan kemerdekaan. Tidak membuli teman atau tidak merundung teman. Di kelas ini ada tidak yang merundung sesama teman? Tidak. Nah, itu salah satu contoh tidak mempertahankan kemerdekaan. Tidak boleh ya. Orang tua kita tidak salah. Kenapa dia bawa-bawa namanya? Ya, tidak cuma Akila dan Yudi, semuanya tidak boleh yang namanya menyebut nama orang tua. Sedihlah orang tua kita tidak salah, berdosa iya, kasihan iya sama orang tua. Coba kalau seumpamanya kesel sama teman, bilang aja gini, kau ini ayamnya. Jangan lagi sebut nama bapaknya, jangan lagi sebut nama
ibunya. Selain itu apa lagi noh? Tidak boleh merundung. Ikut, iya tidak boleh mengguli. Ikut apa nah? Ikut ekskul boleh, ikut lomba. Supaya apa? Supaya bisa menang dan bisa dikenal di nasional dan dunia. Mengikuti kegiatan apa adik? Itu adalah salah satu cara kita mengingat dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tadi kita sudah mempraktekkan bendera merah putih terpajang dan berkibar. Zaman dulu bukan bendera merah putih, benderanya Belanda dan Jepang. Sementara bendera merah putih di mana? Di bawah, diinjak-injak untuk alas kaki, untuk keset dulu. Orang-orang kita tuh ya mau ngibarin bendera itu, taruhannya bukan lagi dipukul, apa? Nyawa. Saya tengokan dikit, dor. Makanya sangat susah nak. Makanya kita sekarang, pernah nggak kalian itu kalau sampai bawa bendera jatuh gimana? Nah, kenapa? Ayo benderanya tuh jangan di lantai, tapi harus diangkat. Itu salah satu cara kita mempertahankan kemerdekaan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu Sia ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan kepada kalian di kehidupan sehari-hari. Proklamasinya jangan lupa ya. Jangan sampai nanti SMP tidak tahu proklamasi. Nah, ini proklamasi ini yang ada di kalian tulis, ini proklamasi. Ibu Tia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.